Selamat pagi sahabat yang baik. Hari baru, percayalah pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang apakah banyak memberi bisa bikin bangkrut. Sahabat yang baik, pernahkah kita merenungi ayat dalam Kisah Rasul 20 ayat ke-35? Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalimat ini kalau kita baca selintas perkataan Tuhan Yesus itu terdengar kurang masuk akal gitu ya. Kenapa? Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Padahal sebenarnya pada saat kita memberi, berarti ada yang kurang yang kita punya. Atau dengan kata lain, yang kita punya berkurang karena kita sudah memberi. Misal kita kasih uang misalnya, terus mungkin tenaga, perhatian, pikiran. Ada yang kurang, ada yang keluar dari diri kita. Logikanya, kita rugi. Ada yang lepas dari diri kita. Kalau begitu, kenapa dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Harusnya kan lebih enak menerima gitu ya. Siapa yang gak suka menerima? Berarti ada yang bertambah di dalam diri kita. Siapa di antara kita yang gak suka dapat pemberian? Misalnya kita dapat hadiah, kita dapat perhatian, penghargaan barangkali, atau dapat pertolongan. Siapa yang gak suka? Tapi kalau kita baca sekilas perkataan Yesus, kenapa dikatakan lebih berbahagia yang memberi daripada menerima? Apakah Yesus mau katakan begini? Maksudnya memberi itu baik, menerima itu buruk. Saya percaya Tuhan Yesus tidak akan punya maksud seperti itu. Yang dimaksud dengan berbahagia memberi daripada menerima adalah kita pada saat menerima pasti sudah bahagia. Tapi akan lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Itu maksudnya. Tapi ada kadang-kadang satu situasi kita bilang begini. Pada saat kita mencoba untuk memberi, ada saatnya kita sulit untuk memberi. Apapun itu, apakah materi atau non-materi. Terutama saat-saat kita merasa bahwa boro-boro bisa memberi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri aja. Kita udah pas-pasan gitu. Bagaimana kita bisa memberi? Maksudnya bukan kita harus memberi semua yang kita punya sehingga kita tidak memperhatikan diri sendiri atau kita tidak memperhatikan keadaan kita. Maksudnya adalah saya teringat kepada firman Tuhan katakan begini. Ada saatnya kita mengumpulkan dan menyimpan. Coba kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 5-6. Dia katakan begini. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Jadi menurut pengkhotbah, ada waktunya kita untuk mengumpulkan atau ada waktu kita membuang. Jadi segala sesuatu itu kalau kita minta hikmat Tuhan, kita akan diberi hikmat kapan kita harus memberi, kapan kita harus menerima. Jadi nggak salah kalau kita misalnya mau menabung gitu ya, di masa-masa sulit untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau kita langsung dibilang, dia pelit gitu kalau dia nabung. Enggak. Kalau berdasarkan dengan firman Tuhan di pengkhotbah ini, semua ada waktunya. Tapi masalahnya kadang-kadang ya, kita gagal untuk menyadari bahwa
semua yang kita miliki itu sebenarnya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau meminta kita memberi lebih, harusnya kita memberi. Tapi kadang-kadang otak kita ini, logika kita ini mikir gitu. Kalau kita beri terus, apa kita bisa bangkrut ya? Apalagi dengan penilaian-penilaian daripada orang di sekeliling kita. Hari ini kita akan mendapat jawabannya dari firman Tuhan. Kita baca dari Amsal 19 ayat 17. Dia katakan begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang lemah, firman Tuhan katakan orang lemah itu orang yang susah, orang yang merana, orang yang membutuhkan, orang yang hina, atau maafkan saya, orang yang miskin. Kita memiutangi Tuhan. Ternyata Tuhan sangat peduli dengan orang miskin, dengan orang yang lemah. Dan Tuhan menuntut kita memberi dengan kasih. Kalau itu kita lakukan, Tuhan menganggap bahwa pemberian terhadap orang miskin tadi sebagai hutangnya. Dan hutang itu pasti dia bayar. Karena firman-Nya katakan, yang akan membalas perbuatannya. Sahabat yang baik. Benar, semua yang kita punya itu memang dari Tuhan. Tapi luar biasanya nih, kabar baiknya hari ini, Tuhan tetap menilai pemberian kita, walaupun itu punya Tuhan sebenarnya, sebagai suatu kewajiban Tuhan untuk membalas kembali kepada yang memberi. Ini yang luar biasa. Kalau kita tahu Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah ingkar janji, tidak akan pernah dia tidak menepati janjinya, maka benarlah apa yang kita sepakati hari ini. Banyak memberi tidak akan membuat engkau bangkrut. Pertanyaannya adalah, memberi yang bagaimana yang bisa memiutangi Tuhan? Hari ini saya juga belajar. Saya juga pengen memberi dinilai Tuhan dengan sempurna. Yang pertama adalah kasih sama orang yang tidak mampu membalas pemberian Anda. Ya, kasih kepada orang yang nggak mampu balas. Yang sebenarnya begini, kalau kita memberi kepada orang lain, ini kita mau jujur koreksi diri kita ya. Kita pasti ngarep banget dia balas gitu. Dia balas memberi. Even itu misalnya materi atau non materi gitu. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau belajar memberi yang bisa memiutangi Tuhan, kita kasih sama orang yang gak mampu balas. Kalau kita masih tetap meminta balasan, entah dengan cara apapun, maafkan saya dikatakan hari ini adalah Anda menodai arti memberi yang membuat Tuhan berhutang sama kita. Jangan lakukan itu. Cari orang yang tidak mampu membalas apa yang kita beri sama dia. Yang kedua, memberi yang bagaimana yang bisa memiutangi Tuhan. Kasih dengan diem-diem. Ini menarik, Mbak, sahabat yang baik. Kalau kasih diem-diem itu kita memberikan satu perasaan sukacita yang meluap-luap. Jadi pada saat kita memberi, ada sukacita yang tersimpan dalam di dalam hati kita yang paling dalam. Anda pernah nggak melihat ada orang yang memberi, tapi dia nangis? Saya pernah lihat dia memberi dengan sukacita, saya percaya itu, dia sampai nangis gitu. Saya yakin dia merasakan sukacita yang luar biasa.
sukacita yang meluap-luap sampai dia bisa menangis pada saat dia memberi. Ya. Jadi kasih diam-diam, gak usah ada yang tahu. Itu Allah suka, Tuhan suka. Dan yang ketiga, memberi yang bagaimana yang bisa memiutangi Tuhan. Berilah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jangan beri sisa-sisa. Ini prinsip yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Kalau kita memberi dari sisa-sisa atau maaf asal-asal memberi, kalau boleh saya katakan memberi yang picisan begitu, kita akan mendapatkan sukacita yang hanya sesaat. Enggak dalam, enggak panjang, enggak ada sukacita yang melimpah. Sukacita dia cuma sesaat. Atau saya punya bahasa sukacita yang picisan. Enggak ada nilainya. Kita cuma kasih sisa. Setelah kita melakukan ini, beli itu, sisanya segini, itu yang kita kasih. Saya pikir ini bukan memiutangi Tuhan. Tidak bernilai. Tapi pemberian yang terbaik, yang kita latih, kita lakukan, yang kita memang sudah planningkan, itu membentuk karakter dan sukacita yang terbaik juga. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya kita adalah orang yang akan menikmati janji Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sahabat yang baik, saya akan akhiri sesi ini dengan satu cerita yang pasti memotivasi. Ada satu ketika saya ketemu dengan pedagang kaki lima, di mana dia merasa sukacita karena dia boleh berjualan di situ tanpa harus membayar. Dan dia mendapatkan tempat yang cukup luas. Kalau saya boleh hitung itu katanya sekitar 10 kali 5 begitu, cukup luas. Dan di situ ada kurang lebih 7 sampai 8 pedagang. Yang luar biasanya adalah si pemilik perusahaan printing selama berpuluh-puluh tahun. Dia tidak pernah memungut sewa. Ini luar biasa. Dan dia tidak memungut sewa itu bukan setahun 2 tahun loh. Bertahun-tahun. Bagaimana bisa tahu? Karena yang dagang di situ itu udah keturunan ketiga. Ya. Jadi ada bapaknya, kemudian anaknya, sekarang cucunya. Bisa bayangin nggak? Kalau si pemilik perusahaan printing ini mengambil sewa dari 7 atau 8 pedagang. Dan jangan lupa, tempatnya strategis, tempatnya rame. Rasanya kalau dia kasih sewa itu pasti mereka bayar. Ya, karena tempatnya menarik. Tapi berpuluh-puluh tahun, si pemilik perusahaan printing ini tidak memungut sewa. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik yang diberikan. Boleh pakai wifi gratis. Saya pada saat mendengar, hebat sekali ya. Kalau satu pedagang katakanlah dia sewa 1 bulan misalnya 1 juta begitu ya. Udah berapa yang dia buang? Berpuluh-puluh tahun, bisa sampai 20-30 tahun. Karena saya pernah makan di situ pada saat saya masih SMP. Bapak saya suka ajak saya makan soto kambing di situ. Dan sampai hari ini, saat keturunannya jualan juga di situ, perusahaan itu tidak meminta sewa. Dan di penghujung selesainya pembicaraan kami, pedagang kaki lima itu bilang begini, Ibu tahu nggak? Sekarang perusahaan ini udah punya 3 cabang. Dan semuanya rame. Haleluya. Saya katakan orang itu sudah membuktikan
bahwa memberi banyak bukan bangkrut, tapi malah berlipat-lipat. Luar biasa. Luar biasa. Sahabat yang baik. Kalau hari ini kita mendapatkan satu pembelajaran berharga. Banyak memberi tidak akan membuat Anda bangkrut. Mari berilah sekarang. Jangan tunggu berlebih dulu baru Anda mau memberi. Karena waktu itu nggak akan pernah tiba kepada Anda. Berilah sekarang. Sekarang saatnya. Beri dengan tulus. Maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Mari lihat sekeliling. Ada orang tua, ada saudara, mungkin ada tetangga, ada teman, sahabat yang saat ini menunggu untuk dia menerima yang harus menjadi bagian. Mari ulurkan tangan kita. Pandang mereka. Berilah dengan kasih. Anda tidak akan pernah bangkrut. Selamat menikmati sukacita memberi hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.